Kita memotong anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Presiden Prabowo tekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Seminar cukup, kajian-kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Komisi 2 DPR RI mengaku belum mengetahui landasan pemerintah mengambil kebijakan pemotongan anggaran demi efisiensi. Anggota Komisi 2 DPR RI, Arya Bima, berharap para ASN tidak mengeluh imbas biaya operasionalnya berkurang. Sampai hari ini saya belum paham, tentunya adalah dasar daripada efisiensi ini. Apakah penerimaan negara yang tidak tercapai, dalam pengertian penerimaan pajak, kemudian ada defisit anggaran yang 600 triliun untuk kita mencari pinjaman, ini yang tentunya perlu lebih transparan. Tapi sekali lagi kita masih bisa, atau saya masih bisa memahami ini sebagai tahun anggaran pertama pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tapi untuk anggaran 2026 pola rubah-merubah APBN yang tentunya mengganggu kinerja itu tidak efektif buat penyerapan anggaran dan tentunya akan mengganggu di dalam proses substansi APBN, yaitu instrumen pertumbuhan ekonomi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Saya kira itu. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut efisiensi tak akan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Ia pun berharap efisiensi tersebut bisa memperbaiki kualitas belanja negara. Efisiensi memang tujuannya untuk makin mempertajam tujuan Astacita. Kami juga menyetujui tadi bahwa permintaan atau pandangan dari seluruh anggota dan pimpinan agar tidak mempengaruhi output, outcome, dan target. Kita juga akan fokus kepada hal itu. Kami juga menyetujui bahwa dari exercise efisiensi KL di 2025 akan dijadikan sebagai baseline seperti yang tadi disampaikan, kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh kementerian lembaga, sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan
untuk penyusunan 2026 juga Ibu. Jadi kalau 2026 kan belum kita mulai nyusunannya atau sedang dalam pemikiran sangat awal. Tapi memang yang sedang dilakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru, penekanan kepada pelaksanaan tugas secara efisien, secara cepat, secara baik, pelayanan publik tidak dikorbankan. Dan tentu berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk berbagai belanja sosial itu tidak dikurangkan sama sekali. Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial, itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak dipengaruhi.